Rumahku adalah istanaku. Sepertinya ada sesuatu deh di rumah yang harus diperbaiki alias direnovasi supaya bisa membuat lebih nyaman, lebih betah berada di rumah. Tapi bingung nih, bagian apa ya yang kira-kira biayanya nggak berat, terus sangat berguna dalam memperbaiki keuangan dan kehidupan, tapi juga bagus feng shui-nya. Ayo, mari kita list. Kira-kira ada bagian apa ya dalam rumah yang perlu diperbaiki? Ada ruang tamu, ada juga ruang keluarga, atau ruang makan, atau dapur, atau kamar mandi, atau kamar tidur. Wah, banyak banget nih, atau garasi. Dalam rumah tinggal banyak ruangan-ruangan yang perlu diperbaiki. Tapi lihat dulu nih, mana ya yang kira-kira sangat urgent untuk direvisi. Coba teman-teman kasih saran ya. Kira-kira bagian apa dalam rumah kamu yang paling urgent menurut kamu dan bisa mempengaruhi kehidupan? Dan sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Kali ini sepertinya lucu juga ya, kalau kita bahas dulu kamar mandi. Ingat ya, bukan kamar tidur, kamar mandi. Kamar untuk membersihkan diri. Nah, karena kamar mandi ini kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting loh. Banyak orang melakukan refreshing di kamar mandi daripada ribet ke mall, mesti parkir, lalu juga boros, atau juga ke hotel bayar mahal cuma bisa 1 hari. Nah, rasanya nih kamar mandi itu bisa buat orang seger dan refresh diri. Mari kita simak tips kamar mandi yang baik secara feng shui. Tahukah kalian bahwa kebanyakan orang tuh berpikir kamar mandi adalah semacam ruang untuk merefresh diri. Ya benar juga sih, ruang untuk relaksasi. Eits, tapi hati-hati ya, memang tempat merefresh. Bukan berarti nih, kamar mandinya harus gede banget nih. Nanti kalau kegedean, jangan-jangan malah bisa boros lagi secara feng shui. Nantinya bisa masalah nih. Memang sih, kalau secara properti, rumah yang memiliki kamar mandi yang sangat nyaman dengan kamar mandi ukuran yang besar, ada bathtubnya, lalu ada kloset, ada shower yang terpisah masing-masing. Jangan-jangan ukuran kamar mandinya hampir sama lagi dengan kamar tidur, atau jangan-jangan ukuran kamar mandinya lebih besar. Nah, memang secara properti bagus, tapi secara feng shui ini sebenarnya kurang bagus secara feng shui karena berpeluang boros dan terdapat banyak aura energi kotor. Lalu gimana ya yang bagus untuk rumah tinggal? Kamar mandi seperti apa ya? Baiklah, mari kita bahas. Kamar mandi sebaiknya dalam rumah tinggal jangan terlalu banyak karena banyaknya kamar mandi itu merupakan simbol banyak pengeluaran. Ada energi untuk membilas air. Kalau rumah tinggalnya kecil, paling banyak kamar mandinya 2. Kalau rumah tinggalnya sedang, maksimum 3. Kalau besar banget, jangan kebanyakan juga ya kamar mandinya. Memang sistem semua orang kepengennya dalam kamar tidur ada 1 kamar mandi. Padahal perlu diperhatikan bahwa kamar tidur terdapat energi bersih, sedangkan kamar mandi terdapat energi kotor. Jangan sampai deh kamar mandi kalian lebih besar daripada kamar tidur, ataupun juga kamar mandi kalian sebesar kamar tidur. Nanti bisa masalah feng shui-nya. Jadi belum tentu juga penting nih bahwa setiap kamar harus punya 1 kamar mandi. Kalau rumah kamu kecil dan akhirnya kamar mandinya itu cuma kecil doang di kamar tidur, untuk apa? Mendingan kamar mandinya di luar aja deh. Nah, ada lagi nih, kamar mandi itu juga sumber aura energi dingin alias yin. Karena itu, kalau terlalu banyak di rumah ada banyak kamar mandi, nantinya menjadi dingin. Lalu penghuninya tidak bergairah, sakit, dan yang lebih serem lagi karena dingin banyak penunggunya nih atau makhluk tidak kasat mata. Hati-hati ya, karena kamar mandi itu sifatnya dingin dan berbau. Itu adalah tempat bersarang energi tidak kasat mata. Lalu ada lagi nih, bathtub. Keberadaan bathtub alias bak mandi
yang besar itu loh, yang nyaman seperti ranjang. Ops, salah ya. Batap dalam kamar mandi itu sebenarnya nggak bagus secara feng shui karena menyerupai peti mati. Aduh, tapi semoga tidak ya. Wah, serem juga nih. Dan dengan adanya batap biasanya akan memakan ruangan yang cukup besar. Jadi akibatnya kamar mandinya harus berukuran besar nih. Dan otomatis nantinya bisa berpeluang jadi lebih dingin dan juga ada peluang tidak bergairah, malah sakit. Dan juga dengan kamar mandi yang besar berpeluang boros. Hati-hati ya. Jadi keberadaan batap dalam kamar mandi itu kurang bagus loh. Sebaiknya jangan punya batap deh daripada bermasalah secara feng shui. Nah, ada lagi nih, pintu kamar mandi sebaiknya tidak terlihat langsung dari ranjang atau tempat tidur, atau tidak langsung di depan tangga, atau tidak lurus langsung di depan pintu masuk rumah. Hati-hati ya, karena kamar mandi yang lurus langsung dari rumah berpeluang rezekinya langsung hilang. Dan kalau pintu masuk kamar mandi yang langsung terlihat dari ranjang, nanti penghuninya bisa sakit-sakitan nih. Dan sebaiknya sih biasanya ada ruang perantara dari kamar mandi ke kamar tidur adalah ruang walk-in closet alias wardrobe. Jadi biasanya nih pintu kamar mandi bagusnya menghadap ke wardrobe dulu atau walk-in closet, baru ada pintu lagi dari walk-in closet atau ada kongleong menuju ke ranjang. Nah, supaya energi kotor tidak langsung mempengaruhi energi bersih. Selain itu ada lagi nih, adalah tips seputar kloset. Kloset dalam kamar mandi merupakan tempat membuang kotoran. Jadi auranya adalah energi kotor. Jangan langsung menghadap ke pintu masuk kamar mandi. Atau juga sebaiknya posisi kloset jangan menghadap jalan deh. Nanti bisa bermasalah nih. Dan juga jangan sampai posisi kloset membelahangi dinding dapur. Nantinya makanan yang harusnya merupakan energi baik bisa terpengaruh aura jelek lagi. Hati-hati ya. Ada lagi aturan posisi di belakang dinding kamar mandi sebaiknya jangan ada kepala ranjang. Nanti penghuninya bisa berpeluang sering sakit atau pusing sakit kepala. Dan juga sebaiknya dinding di belakang kamar mandi jangan terdapat kompor. Nanti juga bisa berpeluang sakit. Dan sebaiknya juga posisi kamar mandi jangan di atas dapur dan jangan di atas kamar tidur. Kalaupun di atas dapur, sebaiknya posisi buangan dari kloset ataupun juga shower segaris dengan sink atau bak cuci piring. Jangan sampai posisi kloset dan shower di atas kompor ya, nanti bisa masalah loh. Ada lagi nih, kalaupun sampai terpaksa kloset tidak boleh menghadap jalan dan terpaksa kloset kalian menghadap ke jalan, ada caranya adalah pasang cermin di depan kloset kalian supaya bisa ngaca di saat buang air besar. Enggak, supaya memantulkan kembali energi negatif yang salah dari kloset menghadap ke jalan nih. Dan ingat, sebaiknya kamar mandi ini jangan beraura dingin atau berwarna-warna yang terlalu gelap. Boleh pakai warna hitam, tapi jangan terlalu gelap ya. Ingat, warna hitam itu cenderung dingin dan bermakna kurang baik loh secara feng shui karena menimbulkan suasana sedih, duka cita dan sebagainya. Kalau menggunakan warna hitam sebaiknya dipadu dengan warna putih. Keramik apa yang boleh digunakan untuk kamar mandi adalah menggunakan warna putih, biru, abu-abu, hijau supaya tidak terjadi konflik energi. Nantinya penghuni bisa berpeluang konflik nih. Dan sekali lagi ya, ingat, jangan kebanyakan kamar mandi dalam rumah kalian. Coba dicek di rumah kalian ada berapa kamar mandinya. Dan juga sekarang kamu cek apakah rumah kamu kamar mandinya kebanyakan atau enggak nih. Nah, dari semua tips-tips yang saya berikan, kira-kira masalah feng shui apa ya yang kamu hadapi ya? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke deh teman-teman. Demikianlah tips seputar kamar mandi yang baik secara feng shui. Ingat ya, kamar mandi itu kelihatannya
tidak penting tapi sebenarnya penting, bisa pengaruh terhadap boros atau tidak borosnya keuangan dalam rumah kamu nih. Jangan kebanyakan kamar mandi, dan juga jangan sampai kamar mandi membawa masalah buat kehidupan kamu nih. Oke deh teman-teman, demikianlah tips seputar kamar mandi yang baik secara Feng Shui. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jenny Feng Shui Friends for Life.